Silakan dimulai, Veronica. Kalau sudah direcord dulu tapi. Bisa nge-record nggak? Ya, silakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas Indralaya yang di sini kami akan memperkenalkan diri anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, Ece Veronica, saya sendiri. Yang kedua, Nurul Aziza, apakah hadir di Zoom? Hadir, hadir. Ada nggak Nurul? Hadir, hadir. Yang kedua, Muhammad Ripaldi, apakah hadir di Zoom? Hadir, Cek. Yang selanjutnya, Randy Abdurrahman, apakah hadir di Zoom? Ada nggak Randy ini? Nggak ada ini. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu gaya belajar dan mengajar, yang mana akan dijelaskan oleh teman kami kepada Nurul. Dipersilakan. Oke, terima kasih Aca. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar dan mengajar. Yang pertama, pengertian belajar menurut Tulisan Hakim 2005 menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kualitas tingkah laku, seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain, serta kemampuan. Lanjut, ya. Lanjut Rul. Oke. Yang kedua, menurut Slameto 2003, belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dalam lingkungannya. Yang ketiga, menurut Skinner dalam Dimyati dan Mujiono, belajar merupakan hubungan antara stimulus dan respon yang tercipta melalui proses tingkah laku. Lanjut, ya. Next, langsung pengertian belajar. Nurul, dilanjutkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu pengertian mengajar. Yang pertama, menurut Nasution mengemukakan bahwa mengajar adalah segenap aktivitas kompleks yang dilakukan guru dalam mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak didik sehingga terjadi proses belajar. Yang kedua, yaitu menurut Usman, berpendapat bahwa mengajar adalah membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar atau mengandung pengertian bahwa mengajar merupakan suatu usaha mengorganisasi lingkungan dalam hubungannya dengan anak didik dan bahan pengajaran yang menimbulkan proses belajar. Lanjut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rivaldi. Pengertian belajar dan mengajar gaya komando. Gaya komando adalah gaya yang paling berpusat dari guru. Dalam gaya jenis ini, guru adalah pengambil keputusan eksklusif. Keputusan tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan tingkat pencapaian yang diharapkan semuanya ditentukan oleh guru. Pengertian belajar mengajar. Praktik gaya belajar ini mengacu pada visual, namun lebih detail berupa gerakan. Orang yang memakai gaya ini biasanya belajar dengan cara melakukan sesuatu atau terlibat langsung dengan sebuah persoalan. Sekian, terima kasih.
Saya Baik. kembalikan. Baiklah, itulah tadi presentasi singkat dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh menanyakan dan kami akan menampung jawabannya, pertanyaannya. Izin bertanya, moderator. Persilakan, Satria. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Satria dari kelas penjelasan. Yang saya tanyakan di sini, apa kelebihan dan kekurangan dalam gaya mengajar? Mungkin itu. Terima kasih. Baiklah, Satria, jangan lupa disematkan di kolom chat. Selanjutnya, bagi teman-teman yang belum jelas, boleh dipertanyakan kembali. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ayo yang lainnya itu. Pak, maaf, tadi Randy Abdurrahman hadir, Pak. Dia nggak bisa on mic. Gimana? Randy Abdurrahman, anggota kami tadi ada, Pak. Dia nggak bisa on mic. Dia Ayo kok nggak ada yang baru satu pertanyaan, Pak. Belum ada yang menanyakan lagi. Apa langsung ke kelas Palembang dulu, Pak? dijemput. Ya lalu kemana ini? Teman-teman bisa dipertanyakan lagi jika kurang jelas di sini. Ini kok banyak yang off-nya ini. Ini layarnya itu. Kami menyiapkan menerima 3 pertanyaan dari teman-teman. Di sini baru 1 pertanyaan. Teman-teman yang lain bagaimana?
Tolong dicek satu persatu hadir enggak itu. Veronica. Ya, Pak. Dicek saja dulu tuh. Ada semua enggak dalam Zoom? Yang hadir Malayu ada 50, Pak. Sekitar 20-an belum masuk, Pak. Mana yang lain? Tidak ada pertanyaan. Izin bertanya moderator. Apelio, Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Wanda Mapinsa Putri, kelas Indralaya. Pertanyaannya adalah tolong berikan contoh dalam proses belajar mengajar yang menggunakan gaya komando. Dan gaya komando sendiri lebih cocok digunakan pada mata pelajaran apa? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Wanda. Jangan lupa pertanyaannya disematkan ya. Baiklah teman-teman, masih ada satu pertanyaan lagi yang bisa ditanyakan kepada kelompok kami. Kok lama sekali ini? Kemana? Kalau sudah nggak ada lagi yang bertanya, dianukan ke kelas Palembang. Izin Veronica. bertanya. Baik, Dela. Baiklah, perkenalkan nama saya adalah Dwi Septiani, izin bertanya.
Kenapa gaya mengajar dengan sistem komando dan praktik sangat diunggulkan dibandingkan dengan gaya belajar mengajar dengan bahan ajar materi? Baiklah Dela, tolong sematkan di kolom chat pertanyaan tadi. Oke, Cak. Ini sudah 3 pertanyaan dan kami nanti akan menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Selanjutnya akan kami lempar kepada kelas Palembang untuk melanjutkan presentasi. Kepada kelas Palembang, silakan. Tes. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ini Dimas sama Jaki ya? Iya Pak, Dimas sama Zaki Pak. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan kami dari kelompok Palembang. Yang pertama saya sendiri Zaki Abdullah dan teman saya Dimas. Apakah Dimas sudah hadir? Hadir, Zak. Terima kasih Dimas. Slide selanjutnya. Izin Screen-nya sebelumnya belum apakah PowerPoint saya bergerak? Belum muncul, Zaki. Belum muncul? Belum. Belum ya? Stop share. Ini sudah belum? Sudah, Zak. Sudah. Sudah. Baiklah, ini adalah slide pertama, pengertian belajar yang akan dibacakan oleh Dimas. Silakan Dimas. Baiklah, terima kasih moderator. Yang pertama itu pengertian belajar. Menurut Tursan Hakim 2005 menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia. Dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain kemampuan. Terus menurut Slemeto 2003, belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Lanjut, Zak. Sedangkan menurut Skinner dalam Dimyati dan Mudgiono 1999, belajar merupakan hubungan antara stimulus dan respon yang tercipta melalui proses tingkah laku. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat kita simpulkan belajar adalah usaha seseorang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tingkah laku untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Lanjut, Zak. Terima kasih Dimas. Selanjutnya, terima kasih Dimas Praja. Selanjutnya akan saya bacakan pengertian mengajar. Nasution 1982-83 mengemukakan bahwa mengajar adalah segenap aktivitas kompleks yang dilakukan guru dalam mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar.
Usman 1994-3 berpendapat bahwa mengajar adalah bimbingan siswa dalam kegiatan belajar mengajar atau mengandung pengertian bahwa mengajar merupakan suatu usaha mengorganisasi lingkungan dalam hubungan yang anak didik dan bahan pengajar yang menimbulkan terjadinya proses belajar. Sedangkan Hamalik tahun 2001 44-53 mengemukakan mengajar dapat diartikan sebagai 1. Menyampaikan pengetahuan kepada siswa. 2. Mewariskan kebudayaan kepada generasi muda. 3. Mengusaha, mengorganisasi lingkungan sehingga menciptakan kondisi belajar bagi siswa. 4. Memberikan bimbingan belajar kepada murid. Baiklah, dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa mengajar adalah rangkaian aktivitas untuk mengatur suatu lingkungan sehingga membuat peserta didik dapat belajar dengan baik. Satu, gaya mengajar komando. Silakan. Gaya komando adalah pendekatan mengajar yang paling bergantung pada guru. Tujuannya adalah penampilan yang cermat. Guru menyiapkan semua aspek pengajar dan ia sepenuhnya bertanggung jawab dan berinisiatif terhadap pengajaran dan memantau kemajuan besar dari perkembangan siswanya. Pada dasarnya, gaya ini ditandai dengan penjelasan, demonstrasi, dan latihan. Lazimnya, gaya itu dimulai dengan penjelasan tentang teknik baku dan kemudian siswa mencontoh dan melakukannya berulang kali. Evaluasi dilakukan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Siswa dibimbing ke suatu tujuan yang sama bagi semuanya. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas Praja. Silakan Dimas. Baiklah, terima kasih Zaki. Selanjutnya yaitu gaya komando. Kelemahan. 1. Kurang mengembangkan penalaran. 2. Kurang mengembangkan pembentukan sifat. 3. Tidak demokratis, penyaluran aspek sosial, emosional, dan kognitif sangat terbatas. Selanjutnya keuntungan. 1. Keseragaman gerak. 2. Jika dilakukan oleh banyak orang dapat membuat suasana indah dan menyenangkan. 3. Mengembangkan perilaku disiplin. 4. Menghasilkan tingkat kegiatan yang tinggi. Lanjut, Zak. Sasaran gaya komando. Bagian ini akan merinci peranan guru, peran siswa, dan hasil yang dicapai karena penggunaan gaya yang diuraikan dengan menggunakan gaya komando. Maka sasaran yang dicapai akan melibatkan siswa yang akan mengikuti petunjuk guru dengan sasaran-sasaran sebagai berikut. 1. Respon langsung terhadap petunjuk yang diberikan. 2. Penampilan yang sama atau seragam. 3. Penampilan yang disinkronkan atau penyesuaian, mengikuti model yang telah ditentukan, dan mereproduksi model. Ketepatan dan kecermatan respon. Meneruskan kegiatan dan tradisi kultural, mempertahankan tingkat estetika, meningkatkan semangat kelompok, penggunaan waktu secara efisien, pengawasan, keamanan. Baiklah, silakan Dimas untuk dibacakan gaya mengajar praktik. Baiklah, gaya mengajar praktik. Gaya belajar ini mengacu pada visual, namun lebih detail berupa pergerakan. Orang yang memakai gaya ini biasanya belajar dengan cara melakukan sesuatu atau terlibat langsung dengan sebuah persoalan. Lanjut, Zak. Slide. Terima kasih Pak Dimas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin di antara teman-teman ada yang ingin bertanya atau memberi saran untuk presentasi dari kelompok kami. Untuk pertanyaan kami minta kalau bisa 3 pertanyaan pada teman-teman.
Pertanyaan moderator. Ya, siapa tadi? Saya Iqbal. Kak Iqbal, silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal dari PAS Palembang, SMP 3. Dari kedua gaya tadi, gaya manakah yang paling cocok untuk diajarkan pada anak SD? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Iqbal atas pertanyaannya. Boleh disematkan di kolom chat, Iqbal. Iqbal. Iya, siap moderator. Ya, terima kasih Iqbal. Mungkin ada lagi di antara teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami untuk presentasi yang setelah kami lakukan. Mungkin teman-teman ini ingin melihat kembali PPT, silakan dibaca-baca saja. Mungkin ada yang ingin bertanya ini sasaran gaya komandonya. Ini kelemahan dan keuntungan dari gaya komando. Ayo. Ayo, mana suaranya? Yang lain mana yang lain? Apakah di antara teman-teman belum ada yang ingin bertanya? Sepertinya belum. Mungkin dari kelas Indralaya sudah ada yang mau menjawab pertanyaan dari teman-teman. Saya lempar ke moderator Indralaya. Bagaimana moderator Indralaya? Baiklah, Zaki. Ya, Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman. oke, terima kasih pada EC. Saya stop dulu share screen-nya. Baiklah. Kami akan dari kelompok kami akan mencoba menjawab dari pertanyaan teman-teman tadi. Nanti jika teman-teman ada tambahan atau koreksi boleh ditambahkan. Di sini dari pertanyaan Muhammad Satria tadi akan dijawab oleh Ripaldi. Ripaldi boleh dijawab pertanyaannya. Ya, baiklah. Pertanyaan Satria tadi, apa kekurangan dan kelebihan dalam gaya mengajar praktik lapangan? Kelebihan yang pertama, siswa tidak hanya belajar secara teoretik, tetapi dapat menunjukkan apa yang diperoleh di bangku sekolah dan dapat diaplikasikan di lapangan. Yang kedua,
dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi dengan orang lain atau lembaga tertentu. Yang ketiga, siswa dapat memperoleh banyak pengalaman di lapangan. Itulah kelebihan, kurang lebih saya menyebutkan, dan sekarang menyebutkan kekurangan. Yang pertama, kekurangannya membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang cukup banyak. Yang kedua, tidak mudah mencari lapangan praktek sesuai dengan bidang yang dikaji. Yang ketiga, memerlukan aturan administrasi birokrasi yang tidak sederhana. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ripaldi. Bagaimana Satria? Pertanyaan dari Ripaldi tadi apa bisa diterima? Ya, moderator bisa diterima. Terima kasih atas jawabannya, Saudara Ripaldi. Teman-teman yang lain jika kurang pas atau ingin menambahkan saran boleh. Nampaknya jawaban tadi sudah diterima. Selanjutnya kami akan mencoba pertanyaan dari rekan kami Wanda, yang mana akan dijawab oleh Nurul. Oke, terima kasih Aceh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Wanda. Pertanyaan tadi, contoh proses belajar mengajar yang menggunakan gaya komando lebih cocok pada mata pelajaran apa? Jadi jawabannya gaya mengajar komando atau praktik bisa kita contohkan pada pembelajaran penjaskes atau olahraga pada sekolah. Contohnya itu pada materi bola besar, yaitu lebih tepatnya misalnya pada sepak bola. Nah, di situ kita bisa memberikan pembelajaran contohnya passing, dribbling, dan shooting. Nah, kita mengajarkan mereka dengan gaya komando atau praktik kepada mereka. Kita contohkan gerakan dasar sepak bola terlebih dahulu kepada mereka. Kemudian mereka akan mengikuti apa yang kita komandokan dan yang kita contohkan tadi. Jadi, seperti itu. Saya kembalikan kepada Ece. Baiklah Nurul, terima kasih. Bagaimana Wanda, apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima? Baik, terima kasih kepada Saudari Nurul telah menjawab pertanyaan dari saya. Saya terima. Terima kasih. Terima kasih Wanda. Dan pertanyaan terakhir tadi ada dari Dela Dwi, yang mana akan dijawab oleh rekan saya, Randy. Randy? Mungkin kendala sinyal, Cek. Ya, Randy tadi nggak bisa unmute juga. Silakan Ripaldi, dilanjutkan. Ya, baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Dela. Kenapa gaya mengajar dengan sistem komando dan praktik sangat diunggulkan dibandingkan dengan gaya belajar mengajar dengan bahan ajar materi? Kenapa gaya mengajar komando dan praktik sangat diunggulkan dibandingkan materi? Karena ada beberapa murid atau siswa itu yang kurang memperhatikan pada saat diberikan materi oleh guru. Kenapa? Karena materi-materi yang diberikan itu hanya sebuah tulisan, tanpa adanya gerakan yang menjadikan itu sulit dipahami dan juga sulit dimengerti. Nah, jikalau penerapan gaya mengajar ini menggunakan komando dan praktik, murid atau siswa akan lebih mudah mengerti dengan adanya contoh nyata dalam materi yang disampaikan berupa gerakan-gerakan yang sudah dicontohkan oleh pengajar. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih
rekan sekalian. Baiklah Pak, jawaban dari pertanyaan dari teman-teman tadi sudah kami jawab dari pendapat kelompok kami. Apakah ini lanjut sesi pertanyaan lagi atau langsung ke kelas Palembang, Pak? Silakan balik ke kelas Palembang. Kalau ingin menambah pertanyaan dan yang bisa menjawab, silakan. Dan juga rekan-rekan yang lain yang bisa menanggapi, ya silakan ditanggapi. Jangan kita kuliah seperti tidak ada satu arah ya. Kalau bisa semuanya memberikan respon terkait kekuliahan pembahasan tentang gaya belajar komando dan praktik. Silakan yang lain. Yang kelas Palembang yang mau jawab silakan jawab dulu. Kelas Palembang ada satu pertanyaan kan? Suara saya jelas? Ya Pak, jelas Pak. Ya, silakan. Yang kelas Palembang ada satu pertanyaan kan sana. Baiklah, kami lanjutkan kepada kelas Palembang. Terima kasih Bapak dan moderator kelas Indralaya. Tadi ada satu pertanyaan di kelas Palembang dari Muhammad Iqbal. Gaya mengajar mana yang paling cocok diajarkan kepada murid jenjang SD? Jadi menurut saya gaya mengajar itu semuanya cocok, tergantung gurunya. Tapi menurut saya sendiri yang paling cocok untuk digunakan kepada anak SD itu gaya mengajar komando. Karena gaya pengajar komando itu melakukan pendekatan mengajar yang paling bergantung pada guru. Tujuannya adalah penampilan yang cermat, guru menyiapkan semua aspek pengajaran dan ia sepenuhnya bertanggung jawab dan berinisiatif terhadap pengajaran dan memantau kemajuan besar dari perkembangan siswanya. Jadi kalau SD itu kan masih aktif, jadi masih sulit kalau mau diajak praktik atau uji, lebih baik dikasih komando dengan gurunya. Jadi guru semua yang melakukan persiapan memantau siswa-siswa SD tersebut. Jadi kalau menurut saya sendiri dan dari materi yang saya paparkan tadi, saya memilih komando untuk siswa SD. Tapi mungkin dari teman-teman ada yang mau memberi pendapat tentang jawaban. Dan bagaimana Iqbal, maaf sebelumnya Iqbal, jawaban dari saya? Oh ya, sudah sangat jelas moderator. Terima kasih moderator. Terima kasih Iqbal. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin bertanya. Dari kelas Palembang ini cuma ada satu pertanyaan. Ayo silakan bertanya kepada teman-teman. Waktu kuliah kita juga masih lama kan. Jadi mungkin kalau ada hal-hal yang kurang dipahami silakan ditanyakan. Mana diskusinya? Kok dia yang lain? Apa harus saya panggil satu-satu? Baru berani ngomong. Ya. Supran. Mohon maaf, Ece lagi habis kuota, Pak. Lagi beli nih, Pak. Arit. Ini dia pakai Zoom saya, Pak. Maaf Pak, terkendala sinyal tadi Pak, habis kuota. Iya.
Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada lagi pertanyaan untuk kelas Indralaya maupun Palembang yang masih kurang jelas? Karena waktu perkuliahan kita masih sangat banyak. Bisa kita berdiskusi. Gandhi Suryatama. Muhammad Iqbal. Ya, Pak. Muhammad Iqbal. Iya, Pak. Hadir, Pak. Silakan memberikan tanggapan. Gandhi Suryatama. Izin, Pak. Tadi sudah bertanya, Pak. Gandhi Suryatama. Ya, hadir. Silakan memberikan tanggapan. Yang lain hadir enggak ini? Apa hanya di Zoom saja? Kok diskusinya cuma Hadir, Pak. kok diskusi cuma sedikit? Ini total 45. Semester 4 ini ada 70. Ya, 73, Pak. 73. Ini baru 44. Mana yang lain? Mana yang lain tidak memberi tanggapan ini, kenapa? Silakan panggil saja yang bertugas. Kalau dia mereka tidak tanggapan, tolong catatin saja dulu. Ya, Pak.
Silakan lanjutkan. Langsung disimpulkan ya Pak. Lanjutkan pertanyaan lagi. Oh iya Pak. Baru 3 pertanyaan kan? Iya Pak, dari kelas Indralaya itu baru 3, dari kelas Palembang baru 1 pertanyaan tadi. Ya, kelas Palembang silakan. Baiklah, kalau kepada teman-teman kelas Palembang, silakan. Kelas Indralaya juga buka pertanyaan lagi juga nggak apa-apa. Ya Pak, Teman-teman yang lain. terima kasih. Apa? Oke. Baiklah Pak, terima kasih pada isi pada USB. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi dari kelas tadi sudah dibilang dari kelas Indralaya baru 3. Baik, sudah 3 dan di kelas Palembang baru 1. Mungkin dari teman-teman ingin bertanya. Izin untuk bertanya. Baiklah, silakan kepada Desi. Baiklah, perkenalkan nama saya Desi Ramadhanti di kelas Indralaya. Menurut kelompok kalian dalam pembelajaran penjas ya, itu kan ada 2 gaya, gaya komando dan gaya praktik atau visual. Nah, yang mana yang lebih cocok digunakan untuk pembelajaran penjas di jenjang apapun, SD, SMP, SMA atau jenjang kuliah? Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Desi. Boleh disematkan di kolom chat. Desi, pertanyaannya Desi. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya apakah ada lagi? Tidak ada Desi yang bertanya tadi barusan. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Halo, izin. Ya, Agi, silakan. Mengenai gaya komando, jadi apakah pada gaya komando tersebut ada resiko di dalamnya dalam penerapan gaya tersebut, baik di ya di jenjang SD aja. Resiko yang didapat pada saat kita menerapkan gaya komando pada pembelajaran penjas di jenjang sekolah dasar. Baiklah, terima kasih Agi. Jadi pertanyaannya tadi, resiko yang didapat dalam menggunakan gaya komando di jenjang SD. Nah, terima kasih Agi. Baiklah, sudah dapat 2 lagi pertanyaan. Jadi sudah 3 pertanyaan untuk kelas Palembang. Mungkin kami akan mencari jawaban, berdiskusi bersama Dimas saya untuk menemukan jawaban dari teman-teman. Mungkin saya kembalikan kepada moderator kelas Indralaya untuk membuka sesi pertanyaan kedua mungkin. Moderator Indralaya, IC. Terus Indralaya mana? Ya Pak. Randy, nomornya mana? Izin moderator. Ya, baiklah Satria. Izin moderator kelas Palembang. Ya, silakan. Bolehkah saya memberikan pendapat tentang pertanyaan dari saudari Desi tadi? Boleh. Silakan kepada Mas Satria untuk pertanyaan dari saudari Desi ya. Ya. Jadi Ya, kan Desi silakan. tadi bertanya dalam pembelajaran penjas di antara 2 gaya mengajar tadi,
yang mana lebih cocok digunakan untuk pembelajaran tersebut. Ini pendapat dari saya, bahwasannya pembelajaran penjas mungkin lebih cocok dengan metode praktik, karena penjas lebih ke keterampilan. Mungkin itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Satria untuk tanggapannya. Ini dari Muhammad Satria tadi, dalam pembelajaran penjas di antara dua gaya mengajar komando dan praktik, Muhammad Satria menyarankan untuk menggunakan metode praktik. Karena biasanya penjas itu lebih ke lapangan dan lebih banyak bergerak. Dan gaya mengajar praktik ini juga nah di sini dari kelompok kami tadi, gaya mengajar praktik juga, orang yang memakai gaya ini biasanya belajar dengan cara melakukan suatu atau terlibat langsung dalam sebuah persoalan. Nah, biasanya dalam pembelajaran penjas nih, untuk bisa kayang, kita harus mencobanya dulu. Tidak mungkin cuma belajar teori kayangnya saja. Jadi menurut saya setuju dengan pendapat Satria tadi. Biasanya belajar dengan cara melakukan sesuatu atau terlibat langsung. Jadi untuk pembelajaran penjas ini di jenjang manapun mungkin lebih cocok menggunakan gaya mengajar praktik. Bagaimana Desi untuk tanggapan dari Bapak Satria dan tambah sedikit dari kelompok kami tadi? Sebelum diserahkan, coba Anda bedakan terlebih dahulu dari gaya mengajar komando dan gaya mengajar praktik, sehingga nantinya bisa yang mana sih yang lebih baik antara gaya mengajar praktik dan komando. Dilihat dari sisi misalkan tadi pembelajaran penjas. Jadi Anda tahu terlebih dahulu perbedaan yang mencolok antara gaya mengajar komando dan gaya mengajar praktik. Baik Pak, terima kasih Pak atas sarannya Pak. Mungkin kita mulai dari gaya komando tadi ya. Di sini mulai dari pengertian gaya komando yang ada di kelompok kami. Begitupun kelas Indralaya, silakan, tidak apa-apa. Tidak mesti kelas Palembang saja. Pak. Bagaimana Zaki, apa ingin menjelaskan? Boleh kalau mau, saya juga sedang berpikir mungkin. Jadi boleh kalau Ece mau menjelaskan terlebih dahulu. Baiklah, di sini izin saya menjelaskan tentang gaya belajar komando. Gaya belajar komando di sini dia tuh lebih terpusat kepada pengajar atau guru. Jadi sepenuhnya materi ataupun bahan ajar yang akan disampaikan itu dominan atau harus dikuasai oleh pengajar tersebut. Nah, metode ini sangat cocok sekali diterapkan kepada anak-anak sekolah dasar karena mereka kan masih aktif. Jika mereka diberikan metode praktik itu takutnya nanti mereka tidak terlalu paham bagaimana melakukan metode yang dari awal. Jadi untuk metode komando ini lebih ditekankan lagi pengetahuan
atau bahan ajar itu yang menguasai gaya belajar antara pengajar dan yang diajar atau peserta didik tadi, sehingga metode ini cocok diterapkan kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mulai dari bisa dari SMA ataupun dunia perkuliahan. Apalagi penjas ini kan banyak praktek, jadi metode ini sangat baik digunakan. Jika ada yang ingin menambahkan, boleh teman-teman semuanya, baik dari kelas Palembang maupun Indralaya. Izin Pak. Ya. Saya tadi kurang jelas dalam menyebutkan metode gaya komando. Izin saya akan sedikit merevisi. Intinya tadi, metode gaya komando dalam sebuah pengajaran itu, guru atau pengajar menyiapkan materi dan bertanggung jawab sepenuhnya atas materi yang disampaikan. Dan guru berperan penting dalam proses belajar dan mengajar tersebut. Sehingga metode ini cocok untuk diterapkan di tingkatan sekolah dasar. Itu saja, Pak. Mana yang lain tidak memberi tanggapan? Dari tadi saya perhatikan tidak ada sama sekali. Rizky Gustaman.
Saya panggil satu persatu lah. Rizky Gustaman. Wahyu Togar. Siap, saya Pak. Ayo memberikan tanggapan. Ngapain di belakang kamera? Tidak ngomong. Supran, bertanggapan. Ya, Pak. Supran, Wahyu Togar, Rizky Saman. Rizky. Rizky Saman. Catat saja Rizky Saman, tidak ada respon ya. Tri Ardila ini. Tri Ardila ini. Sandi Kurniawan. Riko Irfansyah. Hadir, Pak. Memberikan tanggapan. Wahyu Togar, Sopran, memberikan tanggapan. Edwin Kodri. Karis. Dimas Praja. Dimas Alfarizi. Dimas Praja. Hadir, Pak. Dimas Alfarizi. Hadir, Pak. Ridho Abiwan. Siap hadir, Pak. Muklis Saputra. Fajar Juanda. Hadir, Pak. Nabila Rahmawati, Muhammad Rafli. Hadir, Pak. Enggak. Kok enggak ada tanggapan sama sekali dari kelas kalian tentang perkuliahan ini? Pagi? Mohon izin Pak Gertama. Ya. Silakan dulu Pak Yosbi.
Ya ini tidak ada sama sekali Pak tanggapan dari mahasiswa Pak. Ini motivasi belajarnya memang rendah kayaknya. Nggak tahu, tadi dipaksa-paksa. Ini aja yang datang cuma berapa ini? Sekitar 40-an. Sejak tadi saya cermati. Betul ya? Itu pun yang hidupkan kamera cuma berapa? Yang aktif. Halo, dengar suara saya mahasiswa? Siap, dengar Pak. Dengar Pak. Dengar Pak. Dengar Pak. Dengar Pak. Ini mata kuliah ini apa? Mata kuliah apa? Belajar dan pembelajaran penjas Pak. Nah, belajar dan pembelajaran, ya enggak? Anda kan harus menginternalisasi, ya enggak? Kita belajar dan pembelajaran. Ya enggak? Kok enggak ada motivasi untuk belajarnya, kan geleng-geleng. Ya enggak? Sudah 1/4 jam lebih tadi, baru berapa tadi? Tolong perhatikan ya, tadi tentang belajar tentang gaya mengajar komando. Artinya Anda membahasnya kan dari kajian teoritisnya, apa toh gaya mengajar komando itu. Ya. Terus penerapan gaya mengajar komando itu bagaimana? Ya. Terus keunggulan dan kelemahannya gimana? Harusnya kayak gitu. Terus sasaran gaya mengajar komando itu apa? Tolong saya dicatat ini ya. Terus bagaimana menyusun metode metode atau gaya komando ya. Terus berikutnya implementasi penggunaan gaya komando. Sehingga nanti jawabannya akan, kalau ada pertanyaan akan bisa tuntas. Apa yang spesifik di dalam pembelajaran dengan menggunakan gaya komando. Paling enggak itu yang harus Anda anukan.
Salah satu contohnya apa tadi, penerapan gaya komando itu diterapkan paling pas di mana toh? SD, Pak. Di kelas yang sulit dikendalikan. Ya. Terus yang ingin diajarkan itu keterampilan khusus. Ya. Terus yang ingin dicapai itu kemajuannya itu cepat. Ini yang itu beberapa ya, ada yang referensi yang lebih dari yang saya sebutkan tadi, tolong dicari. Salah satu keuntungan gaya komando yaitu mengembangkan perilaku disiplin. Dan keseragaman gerak, tapi kelemahannya tidak mengembangkan penalaran. Dan juga tidak mengembangkan sikap demokratis. Itu beberapa. Ya, untuk gaya komando ya. Terus kalau diterapkan di SD gimana? Kalau di SD kan tolong diperhatikan ya. Kalau di SD itu kan masih mempelajari gerak dasar. Ya. Gerak lokomotor dan non lokomotor dan manipulatif. Ya. Kalau sudah di SMP itu sudah teknik dasar. Ya. Di SMA atau sederajat dulu teknik lanjutan. Itu yang tolong Anda perhatikan. Anda kan belajar perkembangan peserta didik, kan? Betul ya? Ya, Pak. Sudah belum? Sudah belum? Perkembangan Sudah. peserta didik. Nah, itu tolong perhatikan itu ya, bukan terpisah ya. Itu satu kesatuan yang harus Anda implementasikan. Jadi memperhatikan perkembangan peserta didik juga di dalam kita mengajarkan itu. Karakteristik peserta didik diperhatikan. Banyak kalau Anda saja coba, kalau ada kelas, Anda mahasiswa ya enggak. Kalau di lapangan, yang entah belajar mata kuliah apa yang praktek di lapangan. Kalau baris saja belum bisa, itu menunjukkan carut-marutnya yang lainnya. Ya. Coba baris saja. Berhitung, nggak bisa berhitung, ya nggak? Gimana kalau berhitung? Terus di dalam barisan, ya enggak? Itu yang paling tinggi di mana? Ya enggak? Itu
terus di dalam barisan masih berbicara. Kalau di dalam barisan itu kan intinya harus cepat menyesuaikan diri, tidak banyak ngomong tapi cepat menyesuaikan diri, ya enggak? Apalagi ya enggak, tolong Anda cermati karena Anda guru. Nanti kalau di lapangan benar atau tidak apa yang saya utarakan ini. Kalau Anda terlambat, ya enggak? Yang banyak terjadi kan terus langsung masuk barisan. Ya enggak? Bagaimana harus masuk barisan itu kan ada rule-nya. Ya. Kalau itu belum anu kan kacau balau. Ya enggak? Itu tolong Anda cermati itu, ya enggak? Itu mahasiswa penjas, ya enggak? Apalagi yang bukan penjas, ya enggak? Benar atau tidak nanti waktu yang akan menjawabnya, ya enggak? Jangan sampai Anda gagal paham, ya enggak? Apa yang saya utarakan ini, kalau gagal paham, O-nya pasti panjang. Kalau O-nya panjang, biasanya nyeselnya nggak ketulungan di belakang. Karena intinya kan belajar itu kan ada perubahan. Ya enggak? Kuncinya perubahan belajar itu. Ada perubahan ke arah yang lebih baik dari 3 domain. Baik kognisi, psikomotor, maupun afeksinya. Sehingga dari nggak usah ini di dalam membuat makalah saja, ya, saya implementasikan sekaligus mengoreksi, ya. Anda harusnya kan mencari sumber belajar, ya pagi nggak anu ya, sampai ini belum bosen mengingatkan Anda. Ya, kalau anggotanya 4 ya, dibagi 4. Nyari sumber belajar, dibaca, ya. Setelah dibaca, didiskusikan, baru ditulis. Mencari aja belajar, mencari sumber belajar, proses belajar itu. Membaca juga proses belajar. Berdiskusi juga proses belajar. Nanti ini di kesimpulan masih ada ngutip. Karena aneh bin ajaib, ya enggak? Karena apa? Sudah saya koreksi berulang kali, tapi Anda tidak mau mendengarkan. Anda jalan pintas. Ya enggak? Karena sumber belajar terbuka, ya enggak? Tapi Anda nggak bisa memilah dan memilih. Kalau Anda cara belajarnya kayak gini, nanti yang terjadi apalagi motivasi belajarnya rendah sekali seperti ini, ya enggak? Itu nanti akan terjadi kemerosotan mutu pendidikan. Karena penalaran Anda sangat rendah sekali. Coba kalau
nggak pegang HP, ditanya tentang materi ini kan nggak bisa jawab apa-apa. Ya. Harusnya kalau prosesnya seperti yang saya utarakan di awal perkuliahan, Anda cari sumber belajar, dibaca, ya, cari sumber belajarnya yang valid dan reliable, ya, dibaca, ya, didiskusikan, baru ditulis. Setelah ditulis, didiskusikan lagi di kelompok kecil, baru dikumpulkan. Mengumpulkannya minimal paling lambat itu sehari sebelum hari Senin. Ya enggak? Ini ngumpulkannya geblek-geblek, ya enggak? Ini kan nggak mau mendengarkan. Disuruh diskusi hanya tanya jawab, ya enggak? Kan sedih sekali kalau kayak gini. Ini mahasiswa FKIP. Terus nanti kalau jadi guru, gimana kalau kayak gini ini? Coba Anda tanya pada diri Anda sendiri, ya enggak? Kedepannya gimana coba? Yang paling tahu diri Anda itu Anda sendiri. Orang lain hanya tahu kulitnya. Itu yang tolong Anda sadari ya di dalam proses perkuliahan, belajar dan pembelajaran ini. Dari tugas. Sekali lagi, tugas itu sudah saya desain sejak lama ya, supaya Anda terjadi proses belajar. Karena tugas itu ada 3 kriteria. 1, punya meaningful, kebermaknaan. 2, tugas bisa dikerjakan oleh peserta didik. Yang 3, asesmennya jelas, entah itu penulisan maupun isinya. Proses pembuatannya seperti yang saya utarakan tadi. Ini bukan tugas individu, ini tugas kelompok. Harusnya kan semakin ini pertemuan kelima ya enggak? Ini harusnya kan lebih baik dibandingkan pertemuan yang lalu yang sudah dikoreksi enggak ketulungan. Ya enggak? Itu yang tolong Anda perhatikan ya. Tolong Anda, entah itu sumber informasinya itu dari adik Anda atau yang lebih kecil atau dari siapapun, kalau pesan itu baik, tolong Anda harus menginternalisasi ya. Kalau enggak, Anda pasti akan lambat proses belajarnya. Yang dari dosen aja nggak ada, lambat sekali. Sudah dikoreksi masih ngulangi kesalahan yang sama. Ini kan rendah sekali. Ini yang tolong Anda perhatikan ya. Harusnya pagi sudah nggak lagi kayak gini ini. Itu yang tolong perhatikan. Padahal ada anggotanya kan ada 4, Veronica. Ya, ini masa enggak kayak gini. Ya.
yang tadi si Randy keluar masuk, ya enggak? Ya memang kalau di pembelajaran daring itu enak sekali ke alasan Pak jaringan, Pak ini. Harusnya kan Anda sadar bahwa kuliah daring ini, oh kelemahannya sudah tahu, ya enggak? Saya harus memastikan dapat jaringan yang terbaik, ditopang dengan kuota yang mencukupi, supaya hasilnya maksimal. Pak Kim repet kayak gini ini ya bentuk sayang Anda, Pak. Sayang saya pada Anda ya. Kalau Anda nggak bisa merasakan apa yang saya utarakan ini ya, wassalam. Tadi sudah sekaligus saya ngoreksi ngoreksi makalahnya ya, sama tampilannya. Tolong jangan diulangi lagi ke kelompok berikutnya, minggu depan jangan ulangi hal yang sama. Ini 3 SKS ya. Kalau 3 SKS, kalau nilainya A berarti kan 3 kali 4, 12. Ya enggak? Kalau B berapa? Kalau C berapa? Tinggal Anda tak tahu itu kan. Jangan sampai ya enggak. Ini tinggal 38 ya enggak. Tadi 42 ya enggak. Ini kemana? Ini ya enggak? Belum. Ini yang tolong diperhatikan ya. Ada pertanyaan atau unek-unek silakan. Sebelum kita akhiri. Veronica? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Kayaknya udah habis semua, Pak, dari kelas Indralaya maupun Palembang. Kelas Palembang? Mana kelas Palembang? Oh, malah sudah out. Kalau nggak ada pertanyaan, tolong diinternalisasi ya. Untuk cambuk Anda, kalau motivasi belajarnya kayak gini, terus 15 atau 20 tahun ke depan mutu pendidikan kayak apa? Ya enggak? Ini yang unsri. Ya enggak? Apalagi yang swasta. Ya enggak? Anda bisa lakukan menelaah. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan Anda tutup daripada diskusi cuma diem. Ayo silakan, si Veronica. Kalau nggak ada pertanyaan, ditutup aja. Baik, Pak. Baiklah, teman-teman. 40. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 4, baik Indralaya maupun Palembang.
saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian, dan juga mohon maaf karena presentasi kami kali ini kurang memuaskan. Untuk kedepannya kami akan belajar lagi dan semoga kelompok lain bisa sama-sama lebih baik. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif duluan ya. Terima kasih Pak. Pak Yi. Terima kasih Pak. Enggak, sikirin, Sud. Sikirin, Sud. Karis, sikirin, Sud. Sikirin, Sud. Siapa nih? Keluarga apa? Recordnya stop dulu. Wanda.